Di sebuah rumah baru, dipertemukan 4 pembunuh bayaran profesional dan 1 remaja psikopat. Di antara mereka, siapa yang sebenarnya sedang diburu? Cerita dibuka dengan memperkenalkan pembunuh bayaran profesional, Lloyd. Ia terlihat sedang menyambut seorang pria bernama Rick Bella Vance. Bella Vance ditahan karena terlibat dalam berbagai kegiatan kriminal sebagai seorang bos mafia yang sangat kejam. Bella Vance sedang menghadapi proses hukum atas kasus pembunuhan berat yang bisa membuatnya dipenjara seumur hidup. Bos mafia itu baru saja dibebaskan dengan jaminan selama 48 jam. Pembebasan tersebut dikenal sebagai out on bail. Istilah hukum yang berarti seseorang yang telah ditangkap dan didakwa melakukan kejahatan, diperbolehkan untuk menunggu persidangan di luar penjara, di mana uang atau aset berharga mereka diberikan kepada pengadilan sebagai jaminan bahwa terdakwa akan kembali untuk menghadiri sidang. Karena Bella Vance tahu bukti-bukti pembunuhannya sangat kuat, ia tidak berniat kembali ke persidangan. Bella Vance berencana menggunakan waktu 48 jam tersebut untuk mengumpulkan seluruh uangnya lalu kabur ke luar negeri. Dengan melarikan diri, Bella Vance secara sadar menghanguskan aset uang jaminan yang telah ia berikan kepada pengadilan. Namun, baginya, kehilangan uang jaminan jauh lebih baik daripada mendekam di penjara seumur hidup. Setelah menjemput Bella Vance, Lloyd langsung memberikan laporan situasi terkini. Ia mengonfirmasi bahwa uang sebesar $500.000, hasil penjualan narkoba mereka telah dicuri oleh orang dalam, yang sebelumnya bekerja untuk Bella Vance. Lloyd menyerahkan sebuah daftar berisi 4 nama yang dicurigai sebagai pengkhianat. Salah satu nama dalam daftar tersebut adalah Bill Rutledge. Karena Bella Vance hanya memiliki waktu 48 jam, ia tidak ingin cara yang halus. Ia menginstruksikan Lloyd untuk mendatangi setiap rumah dalam daftar tersebut, mengambil kembali uangnya kemudian membunuh siapapun yang ada di sana dengan cara yang sangat brutal. Tanpa membuang waktu, Lloyd dan anak buahnya mulai melacak setiap nama dalam daftar tersebut. Setiap kali mereka berhasil mengambil kembali sebagian uang yang dicuri, Lloyd langsung mengeksekusi mereka yang dianggap bertanggung jawab secara brutal. Setelah setiap pembunuhan, Lloyd mengambil foto sebagai bukti untuk dilaporkan kepada Bella Vance. Adegan kemudian beralih ke seorang wanita yang sedang jogging pagi. Tepat saat ia hendak pulang, ia tiba-tiba ditembak dan dibunuh detik itu juga. Ternyata, ia termasuk salah satu nama dalam daftar pembunuhan Lloyd. Sementara itu, sebuah keluarga tiba di rumah baru mereka dengan menggunakan mobil SUV yang membawa barang-barang mereka. Rumah tersebut merupakan properti besar di wilayah terpencil dengan halaman yang luas serta dikelilingi oleh hutan. Sang ayah, Bill, meminta kedua anaknya untuk memilih kamar-kamar di lantai atas. Saat keluarga itu mulai membongkar barang-barang, mereka kesulitan membawa kasur naik tangga. Kasur tersebut tersangkut dan menghalangi tangga. Putri mereka, Lauren, yang memang sudah kesal karena harus pindah ke antah berantah, dengan cepat menyerah dan melepaskan pegangannya pada kasur tersebut. Hal ini memaksa Bill untuk membiarkan kasur itu tersangkut di tengah tangga, menghalangi akses utama ke lantai atas. Saat Bill dan Lauren sedang berdebat masalah kasur tersebut, diperlihatkan adik laki-lakinya, yang bernama Owen hanya memperhatikan mereka tanpa membantu. Owen segera masuk ke kamarnya lalu mengeluarkan kotak peralatan yang selalu ia bawa. Di kamarnya, Owen diam-diam bermain dengan jarum dan sedotan. Ia menggunakan jarum dan sedotan tersebut untuk membuat sumpit tiup. Owen menemukan seekor laba-laba besar yang merayap di kamarnya. Owen tidak menunjukkan reaksi jijik ataupun takut. Matanya mengikuti gerakan laba-laba itu dengan fokus yang sangat tajam. Tak lama kemudian, ia langsung membunuhnya tanpa ragu, lalu melanjutkan mengasah alat-alat yang telah ia rakit sendiri. Ketika Lauren mencoba masuk ke kamar adik tirinya itu, di lantai, Owen telah meletakkan jarum-jarum dan potongan logam tajam yang ia asah sebelumnya. Lauren hampir menginjak benda-benda tersebut. Ia berteriak kesal, menganggap adiknya sangat ceroboh. Karena Owen tidak ada di rumah, Lauren yang sedang emosional pergi ke arah hutan di belakang rumah mereka. Lauren berulang kali meneriakkan nama Owen dengan nada marah dan frustrasi. Owen ditemukan sedang berdiri diam di antara pepohonan. Lauren yang sudah kehilangan kesabaran mendekati adiknya, Lauren mencengkeram lengan Owen dan menariknya secara paksa. Ia memarahi Owen, menganggap perilakunya sangat menyusahkan keluarga di tengah proses pindahan keluarga mereka. Saat diseret kembali ke rumah, Owen tidak melawan dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya membiarkan kakaknya memarahinya. Malam itu, Lloyd dan krunya sedang beristirahat di sebuah motel, bersiap untuk melanjutkan perburuan mereka keesokan harinya. Lloyd terlihat meninjau kembali foto-foto korban sebelumnya dan daftar target. Mereka menunggu fajar untuk melakukan serangan terakhir pada keluarga Rutledge, karena Lloyd ingin memastikan mereka semua ada di dalam rumah saat pembunuhan dilakukan. Pada saat yang sama, Bill berbicara dengan Lauren. Ia menjelaskan alasan mereka pindah ke tempat terpencil ini demi melindungi Owen. Saat ini, Owen perlu dijauhkan dari orang-orang untuk sementara waktu. Setiap malam sebelum tidur, Bill memberi Owen obat penenang dan mengingatkannya untuk selalu berperilaku baik di sekitar orang lain.
Keesokan paginya, saat Maggie sedang menyiapkan sarapan, seseorang tiba-tiba mengetuk pintu rumah mereka. Ketika ia hendak membuka pintu, Lloyd memaksa masuk lalu menghajar Maggie dan menodongkan pistol ke arahnya. Mendengar suara teriakan histeris istrinya, Bill bergegas menghampiri Maggie. Namun, sangat disayangkan Bill dengan cepat dilumpuhkan oleh anak buah Lloyd. Ketika Bill menolak untuk mengungkapkan di mana uang curian itu berada, Lloyd memerintahkan rekannya, Derek, untuk membunuh istri Bill tersebut tepat di depan matanya sendiri. Lloyd ingin Bill tahu bahwa ia serius dan tidak akan ragu menghabisi seluruh anggota keluarganya jika uang $500.000 itu tidak ditemukan. Sementara itu, Lauren mendengar suara tembakan dari kamar mandi. Ia segera keluar untuk memeriksa apa yang sedang terjadi. Lauren membeku ketakutan saat melihat seorang pria mengambil foto tubuh ibunya yang sudah tak bernyawa. Di dekatnya, ayahnya yang sudah tak berdaya, ditahan di bawah todongan senjata. Saat Bill melihat Lauren, ia mencoba mengalihkan perhatian para pembunuh itu dari anaknya, berharap Lauren bisa melarikan diri. Melihat Lauren, Lloyd dengan cepat memerintahkan Derek untuk mengejarnya. Saat Lauren mencoba melarikan diri, ia tak sengaja melukai tangannya saat memecahkan jendela kamarnya. Lauren segera membalut lukanya untuk menghentikan pendarahan. Di lantai bawah, Bill disiksa dengan sangat brutal sementara Lloyd menuntut uang mereka. Pada saat yang sama, Derek menggeledah seisi rumah lalu memasuki kamar Lauren di mana ia melihat darah di jendela kaca yang pecah. Di dalam, Lauren bersembunyi di balik tumpukan kotak sambil menggenggam pisau cutter. Ketika Derek lengah, Lauren mencoba mencapai kamar Owen. Tepat ketika ia membuka pintu kamar adiknya, Derek menangkapnya dan bersiap untuk menghabisi Lauren. Melihat saudara perempuannya dalam bahaya, Owen tidak berteriak atau menunjukkan kemarahan. Dengan gerakan yang sangat efisien, ia mengayunkan tongkat baseball tepat ke wajah Derek. Owen langsung mengunci pintu kamarnya, mengambil pisau cutter dari tangan Lauren, dan dengan cepat mematahkannya untuk menyumbat pintu. Lauren memanjat keluar melalui jendela dan melompat turun diikuti Owen dari belakang. Owen telah memasang perangkap di jendela berupa benda tajam tersembunyi. Setelah mereka berhasil melarikan diri, Derek sadar kembali dan mencoba mengejar mereka melalui jalur yang sama. Ia tidak waspada dan langsung terkena perangkat tersebut, menyebabkannya menjerit kesakitan. Mendengar jeritan itu, Lloyd bergegas ke atas untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketika menyadari anak-anak itu telah melarikan diri, Lloyd bergegas turun dan mengancam Bill, menuntut uang mereka kembali. Di luar, Lauren panik ketika menyadari mobil masih terkunci. Namun, Owen tetap tenang dan mulai mencongkel sepotong logam dari pelek roda. Di dalam rumah, Bill akhirnya menyerah dan memberitahu Lloyd bahwa uang itu disembunyikan di dalam brankas yang terletak di dalam mobil truk. Di luar, Lauren mendesak Owen untuk segera pergi. Namun, Owen malah berlari menuju truk tepat ketika Bill dipaksa keluar oleh Lloyd untuk mengambil uang curian tersebut. Kembali ke dalam rumah, salah satu anak buah Lloyd bernama Joseph mencoba mengobati luka Derek. Ketika Joseph membuka kotak P3K milik Owen untuk mengambil beberapa perban, ia terkejut menemukan catatan medis Owen di dalamnya. Sementara itu, di luar rumah, Bill berada di dalam truk bersama Lloyd, sedang bersiap untuk membuka brankas. Pada saat yang sama, salah satu anak buah Lloyd, Freddy, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Saat memeriksa area tersebut, ia melihat jejak kaki yang mengarah ke atap truk, tempat Owen berada. Ia bersembunyi, dan dengan hati-hati merencanakan langkah selanjutnya. Saat Freddy mencoba memanjat, Owen tiba-tiba turun, mencuri senapannya, dan melepaskan rem tangan truk tersebut. Truk mulai mundur, menyebabkan kekacauan. Ketika Freddy akhirnya berhasil menghentikan kendaraan itu, Owen melangkah maju dan langsung mengarahkan senapan ke arahnya. Namun, fokusnya terganggu ketika Derek dan Joseph tiba-tiba muncul lalu melepaskan tembakan. Lauren dengan cepat menarik Owen menjauh. Mereka berdua berhasil melarikan diri ke dalam hutan. Saat mereka berlari, Owen berhenti dan melihat sekilas Lloyd sedang membunuh ayahnya. Amarah memenuhi dirinya, Lauren terus memanggilnya, memaksanya untuk terus berlari lebih jauh ke dalam hutan. Kembali ke rumah, Derek mencoba menjelaskan apa yang telah ia temukan mengenai catatan medis Owen. Namun, Lloyd terlalu marah untuk mendengarkan penjelasannya. Lloyd memerintahkan Derek dan Joseph untuk memburu anak-anak itu, sementara ia kembali ke dalam bersama Freddy untuk mencari uang mereka. Setelah berlari cukup jauh ke dalam hutan, Owen berhenti saat menemukan cabang pohon yang kuat dan mulai menanam sesuatu. Melihat betapa parahnya luka Lauren, ia dengan tegas menyuruhnya untuk duduk. Owen mengeluarkan kotak P3K lalu membantu Lauren mengobati lukanya. Setelah itu, tanpa ragu-ragu, Owen menarik pisau cukur dari mulutnya, dan langsung memasang jebakan mematikan menggunakan ranting-ranting di sekitar area tersebut. Sementara itu, di dalam rumah, Lloyd terus mencari dan menemukan catatan medis Owen. Berkas-berkas tersebut mengungkapkan skala agresi yang digunakan untuk mengukur kecenderungan kekerasan seseorang. Dan yang paling mengejutkan, hasil pemeriksaan Owen sangatlah tinggi dan berbahaya.
Terungkap bahwa Owen memiliki riwayat perilaku kekerasan yang ekstrim yang membuatnya harus menjalani rehabilitasi dan pengobatan. Catatan tersebut menunjukkan bahwa ia merupakan ancaman serius bagi siapapun yang berada di sekitarnya. Lloyd juga menemukan foto-foto korban kekerasan Owen sebelumnya. Banyak di antaranya menderita patah tulang bahkan mengalami kelumpuhan permanen. Menjadi jelas bahwa inilah alasan Bill memindahkan keluarganya ke daerah terpencil, dengan harapan dapat melindungi orang lain dari kekerasan Owen. Sementara itu, jauh di dalam hutan, Derek menemukan tas medis lalu mendekatinya tanpa menyadari bahwa itu adalah bagian dari perangkap yang telah disiapkan oleh Owen. Saat Joseph melangkah maju, jebakan itu terpicu, dan Derek kembali terkena perangkap sekali lagi. Kakinya terluka parah, membuatnya tidak dapat bergerak dengan baik. Joseph kemudian memperhatikan gerakan dari Lauren dan Owen dan segera mengejar mereka. Pada saat yang sama, kembali ke rumah, Lloyd dan Freddie melihat seorang wanita datang dengan niat baik membawa makanan untuk menyambut keluarga Rutledge di rumah baru mereka. Ketika dia menyadari Lloyd memegang senjata, kepanikan melanda wanita tersebut. Tanpa ragu, Lloyd menembaknya hingga tewas. Adegan bergeser kembali ke hutan. Joseph terus mencari keberadaan Owen dan Lauren. Saat menyeberangi jembatan sempit, ia tidak menyadari bahwa kedua saudara itu bersembunyi di bawahnya. Ketika Joseph melompat turun, ia menemukan Lauren gemetar ketakutan. Tiba-tiba, Owen menyerang dari belakang. Owen menggunakan elemen kejutan dengan menyerang dari titik buta Joseph. Ia memukul Joseph menggunakan benda tumpul dengan kekuatan penuh. Sebagai pembunuh bayaran profesional yang terlatih, Joseph memiliki daya tahan tubuh yang tinggi. Meskipun sudah dipukul dengan sangat brutal, ia berhasil membalikkan keadaan. Ia menangkap Owen dan menggunakan keunggulan fisiknya untuk menahan remaja tersebut. Pisau milik Joseph terlepas dari tangannya saat terjadi pergumulan dan jatuh ke aliran sungai yang dangkal, beberapa meter dari posisi mereka. Sementara itu, Lauren melihat pisau Joseph tergeletak di sungai dan bergegas mengambilnya. Saat Owen mulai kehilangan kendali atas pertarungan, salah satu jebakannya terpicu, namun gagal melukai Joseph. Dalam keadaan putus asa, Lauren bergegas menusuk Joseph dari belakang. Didorong oleh rasa takut dan putus asa, ia membunuh Joseph untuk melindungi saudara laki-lakinya. Lauren berdiri membeku. Ia berteriak panik. Setelah Lauren menusuk Joseph, Owen memastikan bahwa ancaman tersebut benar-benar berakhir. Ia menghabisi Joseph dengan cara yang sangat metodis, menunjukkan bahwa bagi Owen, musuh hanyalah objek yang harus dibereskan hingga tuntas. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia dengan lembut menenangkan saudara perempuannya, menyeka darah dari tangannya dan menutupinya dengan jaket milik Joseph. Malam itu, setelah berhasil keluar dari hutan, kedua saudara itu tiba di sebuah dealer mobil. Jelas sekali Owen sudah memiliki rencana. Dia segera mendesak Lauren untuk ikut dengannya. Ketika mereka mendapati bangunan itu terkunci, Owen membobol pintu dealer menggunakan peralatan yang dibawanya. Ia mencari kunci mobil dan setelah menemukannya, mereka kembali keluar untuk mencari kendaraan tersebut. Saat mereka sampai di dekat mobil, mereka menyadari bahwa Lloyd dan Freddie sudah ada di sana. Kedua saudara itu bersembunyi saat Lloyd memperhatikan gerakan mereka dan langsung memerintahkan Freddie untuk mengejar Lauren. Pengejaran yang menegangkan pun dimulai. Ketika Lauren hampir tertangkap, Owen mengalihkan perhatian Freddie dengan membunyikan alarm mobil. Ia menyerang dari belakang dan membunuh Freddie dengan satu pukulan tepat di kepala. Tepat saat Owen muncul di area yang lebih terang untuk mencapai Lauren, Lloyd keluar dari kegelapan dengan senjatanya. Lloyd tidak membuang waktu untuk bicara. Ia langsung melepaskan tembakan ke arah dada Owen. Owen jatuh tersungkur, dan Lloyd, yang yakin Owen sudah mati, dengan kasar menyeret Lauren pergi. Namun, Owen berhasil selamat karena peluru tersebut terhenti oleh pelat logam yang dibawanya, mencegah peluru mengenai organ vitalnya. Meskipun kesakitan, Owen memaksakan diri untuk mengeluarkan peluru tersebut. Menggunakan pemantik mobil, dia mensterilkan luka dan menutupnya. Dengan ekspresi dingin, Owen mempersiapkan diri untuk memburu Lloyd. Sementara itu, Lauren diseret kembali ke dalam rumah oleh Lloyd dan dipaksa untuk mengungkapkan di mana uang itu disembunyikan. Karena Lauren benar-benar tidak tahu apa-apa, Lloyd marah dan langsung menyerangnya dengan brutal. Lloyd kemudian menembakkan pistolnya ke arah kasur yang tersangkut di tangga. Baru kemudian terungkap bahwa Bill telah menyembunyikan uang curiannya di dalam kasur tersebut selama ini. Ketika Lloyd lengah, Lauren melawan balik dan berhasil melarikan diri. Namun, saat mencoba bersembunyi, ia tiba-tiba dipukul hingga pingsan oleh Derek. Derek mengejek Lloyd, mengatakan bahwa sangat memalukan seorang Lloyd dikalahkan oleh wanita. Marah karena penghinaan itu, Lloyd langsung membunuh Derek tanpa ragu-ragu. Di dalam rumah, Owen sudah menyiapkan jebakan mematikan menggunakan pengetahuannya tentang senjata dan mekanik. Sementara itu, Lloyd mencari sebuah tas untuk mengambil uang-uang tersebut. Namun, tepat ketika dia kembali ke bawah, Lloyd menyadari uang tersebut telah menghilang. Owen memahami psikologi keserakahan Lloyd. Dengan membuat jejak remah roti berupa lembaran uang yang mengarah ke ruang bawah tanah, ia memancing Lloyd ke area yang sudah ia kuasai sepenuhnya.
Saat Lloyd memasuki ruang bawah tanah, dia melihat darah berlumuran di lemari pendingin. Ketika membukanya, serangkaian jebakan brutal terpicu, mengenainya satu demi satu. Saat dia berusaha keras menaiki tangga untuk melarikan diri, Owen tidak memberikan kesempatan bagi Lloyd untuk melawan balik. Saat Lloyd merangkak di tangga, Owen menjatuhkan berangkas berat ke arahnya. Pagi harinya, Lauren terbangun di samping Owen, yang duduk tenang sambil memegang tas berisi uang. Tak lama kemudian, bos mafia itu menerima sebuah amplop dari Owen. Di dalamnya terdapat foto-foto korban yang telah dibunuh Lloyd, yang membuat wajahnya tampak puas. Namun, ketika ia melihat foto-foto anak buahnya sendiri yang tergeletak mati, rasa takut dengan cepat menggantikan ekspresinya. Tanpa ragu, Lauren dan Owen melakukan aksi balas dendam terakhir mereka, memicu ledakan besar yang menghancurkan kediaman bos mafia dan mengakhiri hidupnya untuk selamanya. Dengan tas berisi $500.000 yang menjadi pemicu seluruh pembantaian ini kini berada di tangan Owen. Hal ini memberi mereka sumber daya untuk menghilang dan memulai hidup baru setelah kehilangan orang tua mereka.